Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang akad kafalah dan akad hawalah. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Fauzan Prawira. Yang kedua ada Najiyah Sohwah. Yang ketiga ada Lydia Hausti Rizadi. Yang keempat ada Syifa Fauzia. Baik. Materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian akad kafalah. Pengertian akad kafalah. Yang pertama, akad kafalah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab ini ada tiga. Yang pertama al-daman, yaitu jaminan. Yang kedua hamalah atau beban. Yang ketiga za'amah atau tanggungan. Al-kafalah menurut terminologi yaitu mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Lalu kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung makful anhu terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Lalu yang kedua ada dasar hukum kafalah. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dasar hukum kafalah yaitu Al-Quran. Dalam Quran surat Yusuf ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki waliman ja'abih himlu ba'irin wa ana bihi za'imun. Yang artinya, penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan akan menjamin terhadapnya. Dasar hukum kafal yang kedua adalah hadis. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, penjamin adalah orang yang berkewajiban dalam pembayaran. Lalu dasar hukum kafal yang ketiga adalah ijma. Ulama membolehkan atau memubahkan daman dalam muamalah, karena daman sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha, dan untuk mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya, apalagi usaha dagangannya besar. Lalu materi selanjutnya adalah rukun kafalah. Rukun kafalah yang pertama sigot kafalah atau ijab qabul. Sigot atau ijab qabul bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan, aku akan menjadi penjagamu, atau saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang, atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad kafalah. Semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan, intinya ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Yang kedua, makful bih atau objek tanggungan. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas atau majhul. Yang ketiga, ada kafil atau penjamin. Ulama fikih mensyaratkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang balik dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih, ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi karena bersifat charity. Akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan tanpa adanya paksaan.
Yang keempat, makful anhu atau tertanggung. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung atau makful anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil. Dan yang kelima adalah makful lahu, atau menerima hak tanggungan. Ulama mensyaratkan makful lahu harus dikenali oleh kafil, guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang balik dan berakal. Tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Syifa. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, syarat kafalah. Yang pertama itu tindak hukum syariah yang disepakati. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. Yang kedua, harus sama ridho dan ada pilihan. Perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak tidak atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain isi perjanjian tersebut adalah kehendak para pihak. Yang ketiga, harus jelas dan gamblang. Apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang mereka perjanjikan di kemudian hari. Selanjutnya, jenis-jenis kafalah. Yang pertama itu adalah kafalah bin nafs, yang kedua adalah kafalah bil mal, yang ketiga ada kafalah bil taslim, yang keempat ada kafalah al munajazah, yang terakhir ada kafalah al mu'allaqah. Selanjutnya ada bentuk perjanjian kafalah. Yang pertama itu dengan cara tanziz atau melaksanakan, yang kedua dengan cara ta'liq atau menggantungkan, yang ketiga dengan cara taukid. Selanjutnya silakan moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lydia. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, akad hawalah. Menurut bahasa, hawalah berasal dari al-intikal dan al-tahwil, artinya memindahkan atau mengalihkan. Menurut jumhur ulama, akad yang menghendaki pengalihan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Kemudian menurut Said Sabit dalam bukunya Fiqh Sunnah, artinya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang memindahkan kepada orang yang dipindahi hutang. Jadi kesimpulannya, akad hawalah ialah suatu akad pemindahan hak dari orang yang berhutang kepada orang yang dibebani tanggungan pembayaran hutang tersebut bila terdapat hutang yang sama. Next. Selanjutnya, dasar hukum hawalah terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu menurut hadisnya, hadis riwayat Abu Hurairah yang artinya, dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah bersabda, penguluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima. Rukun hawalah yang pertama ada muhil, yaitu orang yang menghiwalahkan atau mengalihkan utang. Yang kedua ada muhal, yaitu orang yang dihiwalahkan atau orang yang mempunyai utang kepada muhil. Yang ketiga ada pihak ketiga yang disebut muhal alaih, yaitu orang yang menerima al-hiwalah. Yang keempat ada piutang muhil kepada muhal.
Yang kelima ada piutang muhal alaih kepada muhil, dan yang terakhir ada sigah al-hiwalah, yaitu ijab dari muhil. Next. Syarat-syarat hawalah yang pertama, untuk pihak pertama, baligh, berakal, tidak gila, ada pernyataan persetujuan. Yang kedua, untuk pihak kedua, adanya persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Yang ketiga, untuk pihak ketiga, adanya persyaratan dari pihak ketiga. Keempat, yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban untuk membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya apabila ia sendiri berhutang kepada pihak kedua. Selanjutnya, pihak ketiga dipandang sebagai objek akad. Yang terakhir, ijab dan kabul untuk penyempurnaan akad. Jenis hawalah. Yang pertama ada hawalah mutlaqoh hawalah. Ini terjadi jika orang yang berhutang kepada orang kedua mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa disadari pihak ketiga memiliki hutang kepada orang pertama. Yang kedua, hawalah muqayyadah hawalah. Ini terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada muhal. Lalu yang ketiga, hawalah hak hawalah. Ini merupakan pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan barang. Dan yang terakhir, hawalah dain hawalah. Ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sohwah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang terakhir ada berakhirnya akad hawalah. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu fasak, membatalkan. Akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. Hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena atau yaitu pihak ketiga mengalami muflis atau bangkrut, atau wafat dalam keadaan muflis, atau dalam keadaan tidak ada bukti otentik tentang akad hawalah. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.